mohon maaf, dengan cinta sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi mahal dan bernilai tinggi. Sorry ya, dikasih permen aja dari orang yang dicintai, berapa sih harganya permen? Tapi karena cinta yang ngasih orang yang dicintai, permen satu itu nggak bisa habis. Demo terus dikesak, di bawah tidur, menit besok demo lagi. Ini merasakan berharganya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisyuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa ba'du. Segenap panitia penyelenggara pengajian pada hari ini yang saya hormati, ikhwati billah, jamaah sekalian yang senantiasa dicintai Rasulullah dan sangat dikasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat membahagiakan buat kita. Insya Allah jenengan-jenengan semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendatangi undangan Allah, memenuhi seruan Rasulullah. Karena majelis semacam ini yang punya Allah, majelis semacam ini majelisnya Rasulullah. Bagi yang mendapatkan panggilan dan seruan dari Allah, meskipun tempatnya jauh, dia berkong numpak taksi nanti ke itu boleh banget bocor misalnya, tetap nyampe sini karena memang dapat panggilan dari Allah meskipun tempatnya jauh. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada panggilan dari Allah, nggak mendengar seruan Rasulullah, betapapun
insya Allah majelis ini majelis yang dirahmati Allah, majelis yang menjadi sarana agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, majelis yang dibawahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini dipanjangkan usianya, diberkahi gaji dan rezekinya, diistiqomahkan ibadahnya, sakinah rumah tangganya, solihah putra putrinya. Yang belum dapat jodoh, amin. Nah, kalau saya doakan mati sebelum ketemu jodoh, kita benar dulu. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang sedang mempunyai persoalan-persoalan hidup, mudah-mudahan Allah memberikan makhrajah, jalan keluar yang terbaik. Dan saya yakin panjenengan semua ini termasuk calon-calon ahli surga. Karena majelis semacam ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman-taman surga. Dalam sabda beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian jalan ketemu sama taman-taman surga, maka bergabunglah, nimbrunglah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Majalisul ilmi wa majalisul dzikri." Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir itu adalah merupakan taman-taman surga. Maka langkah-langkah kaki jenengan ke tempat ini adalah langkah-langkah yang memudahkan untuk menuju ke surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini disebut sebagai taman surga? Banyak faktor. Yang pertama, karena di majelis semacam ini kita akan selalu merasa bahwa hati kita terdorong untuk selalu dan selalu mencintai Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang tak terbatas kepada kita. Apabila kita menyadari betapa banyak nikmat Allah yang kita terima, maka pasti kita akan lebih semangat beribadah, kita akan lebih tulus mengabdi kepada Allah, karena kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa dan sama sekali tidak terbanding apabila dibandingkan dengan ibadah kita yang cuma sedikit. Yang kedua, di majelis semacam ini kita berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang hatinya senada, seirama, sama-sama mencintai Allah, sehingga hati kita tergerak untuk bisa meneladani, untuk bisa mencontoh agar kita mendapatkan derajat dan kemuliaan seperti orang-orang saleh. Terlebih di majelis-majelis semacam ini pasti dibacakan sholawat, yang sholawat itu menggema, naik ke angkasa, melintasi bintang ke bintang sampai mengetuk pintu arsy di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita pun ikut naik. Naik kemana? Naik sampai pada maqamat, sampai pada kedudukan di mana kita dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita sudah sampai pada tingkatan dicintai oleh Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan keistimewaan minimal dua hal. Yang pertama, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwati fillah, itu tergambar dari firman Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum
mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, maka kuncinya adalah ittiba kepada Rasulullah, mengikuti perilaku Rasulullah yang dalam bahasa Inggrisnya dinamakan the kinted. Kinted itu ya kinted. Manut itu loh manut. Oh indahnya sering saya sampaikan, wong manut mesti kantor. Dengan kalau manut orang yang berangkat ke toko, yang kantor sampai ke toko. Ini tadi dengan manut orang yang berangkat ke majelis taklim ini, yang otomatis kantor sampai di sini. Dengan manut yang ke Victoria Park sana, ke lapangan Victoria ya sampai ke sana. Kalau kita manut Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan percikan dari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telat. Nah, jamaah sekalian, dua hal ini, satu maghfirah ampunan Allah, dua kasih sayang Allah. Ini sebenarnya, halo, tapi badan itu yang modal agar kita bisa kintil tadi apa? Pakai yang namanya cinta, love. Dunia. Maka dengan cinta yang jauh jadi dekat. Saya jauh dari Indonesia sampai ke sini kan karena karena apa? Karena aliyah sumber berkah ailah sumber berkah laut yang domayu. Aliyah sumber berkah ai mem sumber berkah mis yang domayu. Dengan cinta yang sulit menjadi mudah, dengan cinta yang berat jadi ringan. Bener? Dua cewek ngomong sampai ngomongnya ini apa ya gak gerget tarik baliknya. Tapi karena emang dasarnya cinta, pakai sepeda Honda pun itu terasa ringan. Ya, benar. Mohon maaf. Dengan cinta, sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi mahal dan bernilai tinggi. Sorry ya, dikasih permen aja dari orang yang dicintai, berapa sih harganya permen? Tapi karena cinta yang ngasih orang yang dicintai, permen satu itu nggak bisa habis. Demo terus dikesah, di bawah tidur, menit besok demo lagi. Ini merasa berharganya cinta. Sesuatu bilang Allah, maka dua hal tadi sekali lagi sebenarnya kita sudah tiba mulai Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam merintih menangis-nangis bertaubat memohon ampunan Allah, yang itu biasa dipakai pujian-pujian di masjid, di musola, di kampung-kampung jenengan. Artinya jenengan orang kampung loh. Kamu jujur. Kemarin di dalam raimu ini foto orang raimu. Kita kan sama-sama orang desa, betul? Itu rintihan dan tangisan Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampun kepada Allah. Yuk bareng-bareng kita mohon, kita sabar, mudah-mudahan semuanya diampuni Allah dan selesai. Rabbana ya
saya, cinta. Dan andaikan bukan karena ampunanmu ya Allah, maka tentu saya termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang celaka. Terus turun sampai kepada Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Turun lagi sampai Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Turun lagi sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yawmin akthara min 70 marrah. Wa fi riwayatin min 100 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar mohon ampun kepada Allah itu setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali. Satu riwayat bukan 70 kali, tapi 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang gak pernah salah, gak punya dosa aja istighfarnya begitu banyak. Halo? Sekarang yuk kita berpikir jernih. Para nabi, para rasul, orang-orang mulia seperti itu istighfarnya luar biasa banyak. Lah terus kok para sekadar-sekadar, para proto-proto dan para ecek-ecek lihat dirinya seakan-akan kaya wong ra duwe dosa. Lah nek awak niki mosok kacoro nek gabung. Saya katanya bisa juga saya sampaikan, mohon maaf banget ya, asisten rumah tangga. Bahasa halusnya kan itu benar, tugasnya berkhidmat, tugasnya mengabdi, dan manusia hidup di dunia ini memang diperintah untuk mengabdi, betul? Benar, mengabdi yang benar bagus BABU itu singkatannya buat agama, buat umat. Berarti hidup Anda ini buat agama, buat umat. Semua orang mengakui Anda semua ini pahlawan Indonesia yang banyak membangun negara, membantu pemerintah, betul? Katakan BNI tadi. Iya, rumah masjid toh. Ini hanya punya BNI. BNI. Nah iya, bikin makmurnya Indonesia. Dolar melemah, rupiah melemah, itu tidak karu-karuan. Nah yang banyak membantu pemerintah tuh jenengan-jenengan. Apalagi di sini bikin acara semacam ini, bukan sekedar mau CGC, bukan sekedar tusi bahwa apa nih, boku, ini kayak kowe apa? Bikin majelis taklim, bikin subhanallah, penggalangan dana untuk pesantren, untuk yatim piatu, luar biasa. Maka BNI bikin majunya Islam. Nah, kalau para nabi, para rasul yang mulia istighfarnya luar biasa banyak, sementara kita yang dosanya banyak istighfarnya, maka untuk menghapuskan dosa itu dikasih cara. Di antara caranya apa? Sholat sehari semalam yang fardu itu 5 kali. Itu dalam rangka hikmahnya diantaranya menghapus dosa. Rasulullah menggambarkan perumpamaan sholat fardu 5 kali dari semalam dalam membersihkan dosa itu ibarat ada sungai yang mengalir deras, airnya jernih, berada di depan rumah. Kemudian yang punya rumah sehari mandi 5 kali. Kira-kira kotoran itu punya bersih apa enggak?
kanggo bersih wong ana bengawan banyune bening miline banter sehari mandi 5 kali yo bersih kotorane ora usah posoan ganti gelem jebagan rontok kabeh kotorane dan di dalam sholat itu ada surat istighfar yang berjenengan baca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni Rabbil firli warhamni wajburni Ngaji hari ini spesial di pertengahan, sama-sama kita bermuhasabah karena babnya kita di tahun baru. Kan doa akhir tahun, doa awal tahun yang kemarin jenengan baca itu kan pada intinya mengharap kepada Allah ampuna agar dosanya diampuni, betul kan? Sama kan ngerti ya wis nyautok nggih. Namun mungkin kita goblokmu jadi mau kemarin gak baca doanya karenanya nanti sementara memasuki awal tahun baru Islam dan ini kita masih berada di bulan Muharram 1437 Hijriah. Hal utama yang harus kita lakukan adalah introspeksi, muhasabah. Tentunya tahun ini harus bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin di seluruh aspek kehidupan. Makanya nanti kita muhasabah dulu, kita berupaya untuk melakukan reformasi diri, revolusi mental. Ini nanti orang tak ngomongin dulu. Nah, biar kita sederajat sebelum tak meleset. Kita menundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, kita bermuhasabah. Dalam bahasa Jawa mentani awake dhewe kan itu sulit. Kalau mentani tanggane mudah, garuk-garuk sak lingsone sak kore nek kabeh. Tapi kalau untuk mentani diri sendiri itu tumpuk bodi kadang-kadang ora ketok. Sama-sama kita bercermin muhasabah. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk semakin meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keikhlasan kita menjalani kehidupan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Yeah.
khawatirkan hati kita. Ya Allah, ya bercermin diri. Seringkali kita bercermin ketika kita memandangi sebuah cermin, tampak sosok yang lama kita kenal dan sering kita lihat, tapi aneh, kadang-kadang sesungguhnya kita belum mengenal siapa yang kita lihat dalam cermin. Padahal itu bayangan diri kita sendiri, tapi kita belum mengenalnya. Ketika kita menatap wajah, hati kita bertanya, apakah wajah ini wajah yang kelak akan bercahaya, bersinar indah di surga sana? Ataukah wajah ini yang akan hangus, legam, terbakar dalam bara api jahanam? Ketika kita menatap mata, hati kita bertanya, mata ini kan yang akan menatap penuh kelegatan dan penuh kerinduan memandang Allah, menatap Rasulullah, menatap para kekasih Allah. Ataukah mata ini yang akan tergeliat, melolong, meleleh terburai menatap api jahanam? Ataukah mata penikmat maksiat ini bisa menyelamatkan? Wahai mata, apa saja yang kau pandang selama ini? Ayat-ayat Al-Quran jarang engkau lihat. Ketika kita menatap mulut, hati kita bertanya, apakah mulut ini yang kelak akan berdesah penuh kerinduan mengucap la ilaha illallah saat malaikat maut datang menjemput? Bisakah mulut kita mengucapkan kalimat tauhid itu? Ataukah mulut ini yang akan terkunci rapat, tak mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita? Apakah genangan yang selama ini kau ucapkan, wahai mulut yang malang? Berapa banyak dusta yang kau katakan? Berapa banyak hati yang remuk karena pisau kata-katamu yang mengiris tajam? Betapa banyak kata-kata manis-manis madu yang palsu yang kau ucapkan untuk menipu. Betapa jarangnya engkau jujur, betapa jarangnya engkau menyebut nama Allah dengan ikhlas, betapa jarangnya engkau syahdu memohon agar Allah mengampunimu. Jamaah sekalian, tatkala kita tatap tubuh, hati kita bertanya, apakah tubuh kita ini yang kelak akan penuh cahaya, bersinar, bersukacita, bercengkrama di surga? Ataukah tubuh ini yang akan tercabik-cabik, hancur, mendidih dalam lahar membara jahanam, terbangkan tanpa ampun, merasakan derita yang tiada akan pernah berakhir? Nauzubillah. Berapa banyak orang-orang yang kau dolimi dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah, yang kau sakiti dengan keserakahanmu? Berapa banyak mengharap pertolongan yang kau acuhkan tanpa peduli, padahal kau mampu? Berapa banyak hak-hak orang lain yang kau rampas? Ketika kita tatap lebih dalam tubuh kita, seperti apakah isi hati kita? Apakah
Isi hatimu sebagus kata-katamu, ataukah seburuk degil yang melekat di tubuhmu? Apakah hatimu segagah kesombonganmu, atau rapuh seperti daun yang mudah rontok? Apakah hatimu seindah penampilanmu, ataukah hatimu sebusuk kotoranmu? Betapa beda apa yang tampak di jernih dengan apa yang tersembunyi, sangat berbeda. Ternyata yang kita lihat selama ini adalah topeng. Kita sering tertipu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya pimpin kami jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah, agar selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh ya Allah. Jadikan majelis ini taman surga-Mu ya Allah, tempat di mana kami akan berjumpa dengan-Mu, tempat kebahagiaan terindah yang akan kami nikmati selamanya kelak di akhirat nanti. Jadikan majelis ini penebus dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa dari seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami hapuskan ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami ampuni ya Allah, sebesar apapun aib kami maafkan ya Allah. Ampuni semua dosa kami dengan semua samudera maghfirah-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari kotoran batinnya, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari kebencian, hiasi jiwa kami dengan akhlakul karimah, sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqamah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang luas, melimpah halal dan barokah. Sempurnakan kebahagiaan keluarga kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami belum bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah. Betapa kami kurang sabar dalam melayani mereka ya Rahman. Karuniakan kepada kami anak-anak yang selalu menghormati kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang tidak berbakti kepada kami. Hindarkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak kami menunggu kami di tahta surga, bukan anak-anak yang menjerumuskan kami di neraka. Ya Allah ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ketika waktunya tiba, panggil kami menghadap-Mu di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Ketika ajal kami tiba nanti, jangan bercabut nyawa kami saat tidak ada seorang pun di sisi kami ya Allah. Ketika kami nazar menghadap sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada ya Allah. Hadirkan mereka di sekeliling kami ya Allah. Hadirkan mereka di kami ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka ya Allah. Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka, satukan tubuh kami dalam dekapan mereka ya Allah. Pimpin kami, takdir kami kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah dengan jasad mereka ya Allah. Ketika kami telah mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, bersihkan kotoran-kotoran kami dengan tangan-tangan mereka ya Allah. Karena Engkau Maha tahu betapa kami dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka sewaktu mereka masih kecil ya Allah. Kafani jasad kami dengan tangan-tangan mereka, sholatkan jenazah kami dengan barisan mereka ya Allah. Angkat jenazah kami
dengan pundak-pundak mereka, dan masukkan kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka. Sinari kubur kami dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh mereka, ya Allah. Ya Allah, ya belajar naik sepeda, jatuh berulang kali tidak apa-apa, belajar terus. Kalau takut jatuh yang sampai tua nggak bisa naik sepeda, betul? Kayak sekarang pinter-pinter naik sepeda itu dulu juga pernah jatuh balik-balik, pecah pagar barang, geleng-geleng rusak. Jadi kalau sepeda tak ngomongin, tiba-tiba kecepet pagar. Yang sekarang hafal Quran, lancar dalam membaca Al-Quran, itu dulu juga gatel-gatel, gak bisa baca. Makanya terus dan terus Allah pasti akan membalas dengan pasti. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau diperes lagi oleh Syekh Abdul Nuwas, mungkin jenengan kalau sering mendengar cerita dan kisah-kisah itu Abu Nawas. Halo. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, mulai taubatnya Nabi Adam, Nabi Yunus sampai Rasulullah Muhammad SAW, disarikan oleh Abu Nawas menjadi satu untaian munajat cinta yang luar biasa indah. Kita membangga-banggakan amal kita tidak boleh, karena sebanyak-banyaknya amal kita
juga nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena merasa banyak dosanya, merasa banyak kezalimannya, lantas putus asa. Nggak boleh, karena sebesar apapun dosa kita masih jauh lebih luas ampunan Allah. Betul? Ini namanya tawadhu, rendah hati. Juga para kiai menyebarkan ini munajat dipakai pujian. Yo, mohon maaf, ikhwati billah, ini yang gerak tangannya jenengan sama umi saja. Kita munajat kepada Allah, tafa'ul dari yang biasa dipakai munajat oleh Abu Nuwas, bareng-bareng. Ini cuma ada sekitar berapa ya, 350 terserah jenengan. Tapi yo $5 lah. Mohon maaf banget, saya nggak jualan. Ini saking teman-teman aja yang nyuruh saya. Halo, mohon maaf banget. Terserah jenengan menilai apa monggo. Tapi saya senang kalau jenengan ingin membuktikan nanti ketika jenengan pulang ke Indonesia silaturahmi ke pesantren saya. Insya Allah saya senang dengan kedatangan jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama Mas, ini dijadikan satu munajat cinta yang luar biasa ya. Sama-sama kita baca. Karenanya anugerahkan kepada kami untuk bisa bertaubat atas semua dosa-dosa kami ya Allah. Fa innaka ghafirud dzambil azim, karena sesungguhnya hanya Engkau-lah dan yang Maha mengampuni semua dosa-dosa besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa umrina umurmu berkurang setiap hari ya Allah. Sedangkan dosa-dosaku setiap detik selalu bertambah. Dosa-dosamu diibaratkan seperti pasir yang berada di pinggirnya segoro.
Senantiasa kami berharap ampunan dan taubat. Kami bertaubat mengharap ampunan-Mu ya Allah. Jangan ngomong dewe. Nah, untuk intibah kepada Rasulullah, untuk mendapatkan cintanya Allah, tidak bisa langsung kalau nggak melalui Rasulullah. Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Untuk mencapai cinta Allah, kita harus melalui Rasulullah. Ibarat begini loh, jenengan-jenengan ini kalau kepingin disayang mertua, bagi yang sudah punya nama sebatang burung rapi. Mau ibarat kok. Kalau ingin disayang sama mertua, itu ya tidak harus setiap datang ke mertua bawa oleh-oleh, bawa buah, kasih duit. Tidak harus seperti itu. Gini loh, anaknya mertua yang mengeloni dirimu, itu ramutan senapi, layani dengan pelayanan terbaik. Nanti otomatis mertua akan sayang sama jenengan. Duh, mantuku, matur suwun, terima kasih, thank you very much, kamu siap. Anakmu kau rawat dengan baik, anakmu kau layani dengan pelayanan terbaik. Sungguh cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta kasih rumah tanggamu. Untuk kamu mertua iso ngomong gue. Lo otomatis mertua sayang sama sampean. Kok anaknya dirawat kok. Tapi meskipun jenengan tiap kali mertua itu bawa buah, oleh-oleh, macam-macam kasih duit, anaknya sering disia-siakan, ditutaki bae, diteratu bae. Sampai anak orang tua yang bodoh duit, awalnya tambah puluh, nanti kok jaya londo. Orang tua pangling, dan semua tambah kipas. Kakek digitari bodoh, mulai terus no, orang yang gak suka kuping no. Mertua gak begitu senang sama sampean. Halo. Sekarang Rasulullah sudah wafat, betul? Terus gimana caranya? Ada penerusnya, ada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Yang pewarisnya ya para ulama. Ibaratnya gini, mbak-mbak yang cantik-cantik. Ya wes, mbak-mbak saya buret-buret. Susah dibilang cantik, dibilang buret gak ngenyek. Ya terus aku ngomong piye. Jujur itu menyakitkan. Gimana? Misalnya panjenengan semua kepingin dapat kewangian dan keharuman dari kembang mawar, kembang melati, kembang kantil. Kembang kantil. Kembang kantil, kembang cendana, kembang kenanga. Jenengan pengen dapat keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati dan sejenisnya itu, tapi sementara kembang melatinya sudah kering, sudah layu. Gimana caranya? Apa keharumannya sudah tak ada? Masih ada. Keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati gak habis, masih bisa Anda dapatkan. Caranya gimana? Ya lewat minyaknya. Minyak mawar, minyak melati, minyak kantil, minyak cendana. Dari meresanya kembang tadi, karena kembangnya sudah kering, kembangnya sudah layu, Anda bisa mendapatkan lewat minyaknya. Dan itu kan lebih praktis. Kadang-kadang kalau langsung berusaha untuk mendapatkan wangi dari kembangnya, bisa-bisa hidup dengan dakwah, bisa ngeluh, pilek. Maka
lebih praktis kalau lewat minyaknya. Sama halnya misalnya panjenengan mau minum jamu pakai campuran madu, ini bisa lewat ada seto omae tawon itu nih. Nah itu atau ada yang lebih praktis lagi madu rasa. Nah kalau dengan kepingin nyesep madunya tawon langsung dari silipnya tawon, ya malah abot lagi. Maka, nah ini lewat para ulama yang hadir memberikan tausiah, memberikan pengajian-pengajian kepada jenengan-jenengan, itu caranya. Makanya kan, sekarang kembangnya sudah layu, kembangnya sudah kering, minyaknya ada, tapi jenengannya tidak balik duit. Caranya gimana? Kepingin wangi, nyum pempek, bakul minyak wangi. Terus meneng kayak gitu, terus murah-murah kayak mau bambu. Nanti bakul minyak wangi ini melas, terus kayak terus, nah wangi. Kepingin anggur, tapi harus kurang duit. Gaji kalau untuk utang ya harus cukup. Nah, saya guyu ya kuwi ibu saya. Kepingin merasakan buah anggur, caranya gimana? Menempel bakul anggur. Kok tak yang masih rontokan itu paling sama dia. Dan nomornya Indonesia itu bocah ngamen para pengamen modalnya cuma ecek-ecek itu. Kadang-kadang tutupnya botol minuman itu dipakai cik. Gue nyegak di kuning lampu merahnya itu pasti itu namanya apa? Merah hijau kuning loh. Nah terus begitu lampunya nyala belum merah, ada mobil berhenti, dia mendekat cik. Yang mau bangun rongannya, menurut terus dapet kok. Itu loh, makanya kalau nyanyinya ya tombol hati sama aku nek ngerti karoku ngumpul kiai ono ikuli aku ini sangon. Makanya kapan itu tolong dengarkan dulu, perhatikan. Kalau belum saya suruh jangan endel kayak gitu. Cuma aku latih bisa nih. Tombol hati kumpul kiai derek ngaji dilampai diparingi lagi dulu ini nadanya nada Hidayah. Ayo coba, yang kamu bahasa Indonesia ya. Coba.
sholawat. Subhanallah, luar biasa. Kita itu nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi lah kok bisa iman sama Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri mengakui bahwa keimanan panjenengan ini termasuk iman-iman yang hebat. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man ajabul khalqi imanan?" Siapa di antara makhluk yang imannya paling baik, paling hebat? Para sahabat menjawab, "Iman malaikat." Tentunya ya imannya para malaikat yang paling hebat. Kata Nabi apa? "Dah, malaikat iman itu pantas. Karena malaikat langsung tahu perkara Allah. Tidak ada yang rahasia. Pantas kalau malaikat iman langsung tahu sendiri loh." Ya kalau bukan malaikat berarti imanul anbiya wal mursalin ya Rasulullah, imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, bukan, kalau itu tidak hebat. Para nabi, para rasul beriman itu wajar karena langsung dikasih wahyu sama Allah. Kalau bukan para nabi, para rasul, ya imannya para sahabat. Kata Rasulullah, enggak, imannya sahabat itu tidak hebat. Sahabat bisa iman pantas karena tiap hari langsung mendapatkan ilmu dari aku. Aku dapat wahyu dari Allah, langsung tak sampaikan kepada para sahabat. Walakin ada berhubung keimanan, tetapi ini makhluk yang paling ajaib dan paling top keimanannya adalah qaumun yajibuna min ba'di, kaum yang datang sesudah aku, kata Nabi, lam yarawni, mereka tak pernah melihat aku, tak pernah bertemu dengan aku, tapi yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku. Dan Rasulullah menyatakan, ulaika ikhwani, mereka itu saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Sekarang kalau diurut jumlah muslim terbesar dari negara-negara di dunia ini, yang negara kita tercinta ini. Makanya aku pakai batik itu biar kita Indonesia. Muhammad Muhammad. Sampai banyak tokoh yang mengatakan cinta kepada Indonesia. Tolong perhatikan. Negara yang paling mencintai tentu saja pertama Makkah, Madinah. Di Makkah ada Ka'bahnya, di Madinah ada Rasulullah. Di Indonesia banyak majelis-majelis semacam ini sampai sudah minggat ke. Saya tetap bikin majelis-majelis semacam ini. Maka majelis-majelis yang terjamur di mana-mana. Orang saya itu keliling Indonesia, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang majelis-majelis kayak ini luar biasa. Itu hebat orang Indonesia. Digambarkan bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi rembulan. Siapa rembulan itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjadikan ini bintang ke bintang. Tapi kok butek-butek ini ya? Kok enggak? Rasulullah menyatakan, Rasulullah menyatakan begini. Aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku. Kanjeng Nabi, aku menyuruh agar hatimu, agar mata hatimu tidak silau, pandanglah aku, karena aku adalah rembulan. Terus Rasulullah menjadi teladan. Perilaku-perilaku baik yang kita jalani itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah itu merupakan kado terindah buat penjenengan? Halo. Kamu
orang. Itu kok mana soal pakai belum milik ya. Ayo itu sabar, jadi karena mau tarik kelam, mau tarik pengajian akan sponsor. Jadi pasti kalian apa? Kadang-kadang ini ngerintik kembangnya akeh orang nyumbang di TikTok. Saya tak terangin dia nampak lebih mantap gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka senandung sholawat yang terbaca tadi oleh yang seragamnya hijau-hijau kayak hijau apa ini lokin. Ini namanya putih tak pakai kayak belkok. Ini mau misal dia dikurangkan kayak sopir bunten. Tapi yang udah hijau sama ini lokin. Sampai tak awalnya kayak lima tak beresek. Lantunan sholawat yang jenengan baca itu membuktikan bahwa jenengan ini dekat dengan Rasulullah. Kok menang? Kok bisa dekat dengan Rasulullah? Kadang jenengan kurang menyadari. Ketika jenengan membaca Al-Quran, aku ngomong jenengan ini dengan paham apa enggak loh? Ketika dapuramu, tidak ada kasih jenengan yang mau membaca Al-Quran. Halo. Maka sebenarnya setiap huruf yang keluar dari lisanmu, setiap huruf yang terucap oleh lidahmu, itu aslinya adalah nafas Rasulullah, suara Rasulullah. Berarti ketika jenengan membaca Al-Quran itu nafas jenengan pernah ketempelan nafasnya Rasulullah. Ketempelan bisa dicari apa? Maka bayangkan nafas jenengan berpadu dengan nafasnya Rasulullah, suara jenengan berpadu dengan suaranya Rasulullah. Maka meskipun sedikit membaca Al-Quran itu barakahnya sudah luar biasa. Jangan sampai ada hari-hari yang kita lalui tanpa membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, ya karena itu tadi barakahnya luar biasa. Nafas kita bersentuhan dengan nafas Rasulullah, suara kita bersentuhan dengan suara Rasulullah, itu barakahnya luar biasa. Maka sekali lagi upayakan membaca Al-Quran sari somu, walaupun bisanya cuma satu huruf atau dua huruf. Kan ada itu Al-Quran itu yang ayat satu ayat itu cuma satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Untuk paling tadi
alif amin ain sin qaf lalu dan gak iso maca juga nasaqo kurang apa dengan yang dilakukan Rasulullah dengan lakukan berarti kan dengan dekat yang pernah dipakai Rasulullah dengan pakai berarti dengan dekat sholat dengan sholat zikir dengan zikir terus disuruh memuliakan tetangga paling berdoa yo muliakan tonggo ada tempat pulang namanya demi coklat toh tetanggamu tak tahu makan coklat wis muliake iki coklat buka sampun makan oleh kok ini kita jumlah mulane bukan kok ini yo nang kok mau tapi yang sekarang yang anak apa ini hilang kere terus tekan di mau nah banyak kulit doipa duit tamu dimuliakan terus bagaimana Rasulullah Masya Allah luar biasa loh nilainya ini sudah dengan lakukan semuanya yo terus kalau tanaman kalau kita digawat sing apik yo dirakut kita jenenge petani sama binatang disuruh kenapa namanya peternak ini kalau digantungkan dihubungkan dengan dalilnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama berbelas kasihlah dengan yang di bumi maka yang di langit akan merahmatimu akan berbelas kasih kepadamu alhamdulillah. Nah, Indonesia itu luar biasa loh budayanya toh sampai banyak negara-negara luar negeri itu sekarang berburu kerukunan terutama ke Indonesia. Halo? Coba diperhatikan Mesir berburu kerukunan ke Indonesia, Yaman berburu kerukunan ke Indonesia, sampai Syria yang sekarang bergolak itu berburu kerukunan ke Indonesia, Jepang itu berburu kerukunan ke Indonesia. Indonesia ini kerukunannya luar biasa. Bayangkan, dipisah dengan ribuan pulau. Negara kita itu kan terdiri dari 17.000 pulau. Percok-percok, macam-macam etnis, budaya, ras, adat istiadat, bahasa yang berbeda-beda, tapi bisa menyatu, punya slogan itu yang dicekel sama burung Garuda itu yang bikin orang Madura itu. Tulisannya yang bineka tunggal aneka. Bayangkan Belanda menjajah kurang lama piye 350 tahun dengan apa namanya strategi divide and conquer. Politik pecah belah, tapi kenyataannya tidak berhasil. Setelah itu Jepang kurang kejam bagaimana 3,5 tahun gagal, sekutu gagal, bahkan PKI yang kepingin menghancurkan peradaban di Indonesia, menghancurkan akidah di Indonesia, tidak berhasil. Orang Indonesia itu masyarakatnya ada, bisa mau dirubah dari ateis yang anti Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan. Nah ini bisa sampai pusatnya komunis yang ada di Rusia, hancur ideologinya. Ideologinya hancur. Maka kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, tapi tidak bisa memadukan dengan peradaban yang ada, lebih-lebih visinya tidak sesuai dengan yang rahmatan lil alamin, tidak usah dikatekno. Dikit-dikit haram syirik bid'ah. Hati-hati, nyerong-nyerong yo sak pirang-pirang model niku. Lah sampean kan ora patek pinter. Kadang-kadang nggak bisa memfilter. Wah, ustaz itu, pokoknya disebutnya bukan ustaz. Terus yang disampaikan itu kadang-kadang bisa meracuni akidah dengan yang sebenarnya sudah benar. Halo? Ini leke nang jenengan, akidah jenengan tetap kuat, tetap selamat. Jangan sampai terpengaruh yang dikit-dikit yang haram, syirik, bid'ah, neraka. Kayaknya
ikut di majelis ini damai apa enggak? Tentrem apa enggak? Senang apa enggak? Ini ibarat pohon yang tinggi, pohon yang rindang. Maka kalau di satu kampung, di satu daerah itu banyak pepohonan yang rindang, maka hawanya sejuk, damai. Karena banyak pepohonan yang rindang, sehingga banyak burung-burung yang hinggap dan berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Kalau banyak majelis-majelis taklim semacam ini, maka ya kampung-kampung itu akan menjadi sejuk, akan menjadi damai. Orang-orang soleh yang ahli zikir bersenandung mengagungkan asma Allah. Maka jangan ditebani. Kalau ada pepohonan yang rindang, ojo dibabati. Lah kalau pepohonan itu dibabati, maka kampungmu akan entah-entah. Entah-entah itu apa? Ya yo, bersah. Ya iya yo. Hawane panas karena nggak ada pepohonan. Maka yang tumbuh alang-alang. Gak mungkin di alang-alang gak ada burung yang hinggap dan berkicau bersenandung. Gak ada alang-alang. Nanti yang datang ya binatang melata, gegermukan, bangsane dokter ulon, profesor gadangan, luar kadal. Yang ketemu mesti nek gak terang itu kan. Betul? Maka kampung daerah kalau nggak ada majelis-majelis semacam ini panas, masyarakatnya jadi garangan. Mesti paham moral. Tapi kalau banyak pepohonan, banyak burung yang hinggap dan berkicau bersenandung tentang cinta, kalau banyak majelis-majelis semacam ini, maka yang datang ya orang-orang soleh yang mengagungkan asma Allah, yang jiwanya dilambangkan sebagaimana burung. Namanya burung, di mana tempat nggak ada ceritanya burung tukaran. Betul? Kenapa? Cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dibikin tukaran. Kalau aku nggak bisa hinggap di sini, aku cari tempat lain. Kalau di tempat lain aku nggak bisa, aku terbang ke sana. Di sana nggak bisa, aku akan cari ruang yang lain. Asalkan aku tidak menyakiti hati saudaraku. Makanya burung itu tidak ono burung tukaran. Itu lambang kerukunan, lambang kasih sayang. Undangan-undangan kemanten itu rata-rata gambarnya burung. Boleh sama musuh kepengen tambah beda di undangan kemanten mau gambarnya garangan. Sehingga Allahumma Muhammad dengan semua yang luar biasa, di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, di tengah kecapean, hadir di majelis ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Ini di samping kita berharap ridha Allah, berharap barokahnya Allah, berharap syafaatnya Rasulullah, melatih bibirmu, melatih lisanmu agar terbebani dengan zikir, lisanmu terbebani dengan sholawat, sehingga lisanmu tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Halo? Kalau sholawat gak bisa, zikir gak bisa, kalimat-kalimat thayyibah gak bisa, jenengan nyanyi, renang-renang lagu-lagu, sehingga lisanmu, lidahmu tidak menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati suamimu yang tidak bisa payah dan bekerja keras demi untuk mengenali dirimu. Ya Allah, mulane. Halo. Tinggal 10 menit. Tambahin, jangan khawatir. Tapi jangan semangat. Ayo.
Maka kumpul-kumpul macam ini jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Apa di antara manfaatnya halaqah majelis kumpul-kumpul ini nanti akan menumbuhkan perasaan rendah hati. Maka kalau tidak mau kumpul-kumpul kayak gini, pasti nanti akan muncul yang namanya ego dan kesombongan. Halo? Oh, bisa tidak bisa? Maka saya pesan teman-teman jenengan, saudara, kerabat atau kanca-kanca jenengan yang belum mau ikut majelis taklim, terutama ketika saya yang di sini. Aku kirim salam. Kan enggak no, Mbak, ento salam tolong bagus. Dilongkon melu ngaji. Kowe kok gurumu gak kowe nak ngomong. Kalau orang itu kalau cuma apa lengarane mudeng, utang-utang, ubah-ubah di rumah, apalagi di rumahnya majikan, ini gua akan mau nanggung. Dan ngomong kan omahku tuh, bangun berapa? Majikan membohong. Orang kalau utang-utang ubah-ubah di rumah saja, katanya makan minum diambil tidur, makan minum diambil tidur, makan minum diambil tidur. Kalau nggak kayak gitu nanti di rumah sendirian. Rumah saku lah nih rumah kalau dhewe. Soale ono saingan. Akhirnya lete. Coba ikut datang ke majelis semacam ini, ketika kumpul bareng karo wong akeh, ayumu sing ning omah mau entek riwayat. Ternyata masih ada yang lebih cantik dari aku. Masih banyak yang lebih cantik daripada aku. Di atas yang cantik masih ada yang lebih cantik. Akhirnya tumbuh sifat rendah hati, tawadhu. Orang melete dan kumpul-kumpul kita ini mengatur. Wong pinter kok tidak mau kumpul-kumpul. Dan ini mesti keminter. Wong saya punya akeh-akeh. Ono wong sugih kok gak gelem kumpul-kumpul. Dan ini ono wong wayu gak gelem kumpul-kumpul. Dan ini yo ora sadar nek wis duwe ora. Kalau lagi di rumah yang baik sama suami, sing bakti, sing sabar, sing terima. Ketika dengan di rumah, suami kok pulang dari kerja sampai di depan rumah, di halaman rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumah. Sambut dengan baik, alhamdulillah suamiku datang. Soalnya kunjung kali, bisa keliru menunggu mereka. Maka harus disambut dengan senyum, dengan bahagia. Alhamdulillah ya. Pokoknya alhamdulillah papa. Alhamdulillah mas. Sampai aku tak tahu.
Rasulullah. Karena ini aturan Rasulullah. Halo. Tak balik ini. Kita balik ke kamu apa? Jenengan. Ya aku yang sadar aku sadar ini tahu mau ini ya ini rendah ya. Tapi boleh ngomong jadi kita ngomong. Kalau sama dia pulang dari kau cerdas. Tolong perhatian konsen kamu. Anda berbusana muslimah, pakai kerudung, pakai jilbab. Ini sebenarnya yang mempancaki dirimu, yang menghias dirimu adalah Rasulullah. Sehingga dengan berjilbab seperti itu, Anda menjadi lebih anggun, terhormat, mempesona, dan kelihatan cantik kalau dilihat dari golongan itu. Halo. Maka ketika sudah pakai kerudung, berbusana muslimah, pakai jilbab, lesanmu jangan kok bermemel, mikir gaji gak cukup kenyautan. Oh pakai jilbab, pakai kerudung, pakai bermemel, kebutuhan muda, alat tubuh seragam nanti duit, yang mayo, jalur kiriman, apalagi pakai jilbab, pakai kerudung, lesanmu bermemel. Kerasani, dirasani kiai ini bisa. Terus menfitnah, menghindar-hindar, mengadu-adu. Jangan. Ketika sudah pakai jilbab yang itu, Rasulullah yang melihat dirimu oleh bermimil, oleh bermemel, kalian untuk sholawat, maka berjilbab akan menjadi damai rasanya di hati. Memakai jilbab dirimu menjadi terhormat sehingga Allah menilai dirimu baik. Kalau Allah sudah menilai dirimu baik, maka semua akan menilai dirimu baik dan kamu akan dihormati. Minimal bakul-bakul no pasar. Jenengan mau di pasar kok belum jilbaban, apa mana jilbab warna putih, bakul no bukaji, belum nopo. Dihormati kalau bakul bukaji maka dirimu soalnya Mekah. Coba udah pakai jilbab, pakai kerudung, nganggo kaos ini, kene mau pamer mau bisa, untuk ya colok. Nah, nong uangnya. Mulai aku sepatu semini, ada yang kreditan dulu, bayar, perayaan pas-pasan besar, mantan oke, makasih. Orang rasa ini aku nasihati kok, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang kecil. Bisa jadi dalam hal yang kecil itu terdapat rahmat Allah. Itu hal kecil. Tapi kalau Allah sayang, hal kecil, amal kecil yang Anda lakukan itu akan menuntun Anda menuju surga Allah. Maka jalan, kok di tengah jalan ada duri, ambil, singkirkan. No. Ada yang lapar, kasih makan. Ada yang haus, kasih minum. Ada yang sakit, dijenguk. Bukankah ajaran Islam seperti itu? Betul? Ada pengemis, kasih seikhlasnya, sambut dengan baik. Itu yang kirim pengemis itu Allah. Belum sampean, agar deh berrantos, ambilkan duit, kasihkan. Ngapunten duwe wonten niki. Nggih kula pesen bikin lewat mriki mampir balik. Mungkin wonten sing lakukan. Oh, coba orang pengemis malah bosen. Lah, rene. Enak kok kalian. Ambil kan biasa. Jangan. Halo. Pokoknya sekecil apapun asal berubah, lakukan. Jangan dianggap remeh. Sorry, masuk WC.
orang. Cuma aku tambahin. Ketemu sama orang, assalamualaikum, senyum, wajah cerah, itu bernilai sedekah. Jangan kau ketemu sama orang terus raimu bertekuk, raine lumpuh, juga alisnya jatuh, mentunduk. Pertentangan wajah yang pertentangan itu jelas wajah yang memikirkan problem-problem dunia. Itu wajah yang tayangan. Mesti yang dipikir problem dunia, dihibur kayak apapun nggak bisa terhibur itu. Ya jangan nonton TV, ya cara dia itu. Alisnya tetap gantung. Dan wajah seperti itu wajah yang tidak ramah lingkungan. Wong ketemu enggak, ojo ngomong, kucing yang lemos. Kullu ma'rufin shadaqatun. Kanca-kanca siapa? Setiap hal yang meningkat dalam perkara dan sedekah itu menjadikan berkembang dan bertambah. Orang dikatakan kadang-kadang ini alam gaji lo sakirin deh aku kali ini ngopi romo nih sedekah melantai gitu. Enggak, justru aku semakin banyak semakin gede duitmu dipakai sedekah ini gede lo punya. Contohnya duit dikurangi tapi tambah gede. Contoh, ya anak kecil tingkat itu utama cilik sunat itu ini barangnya kan cilik loh. Diketok, mestinya tambah cilik. Tapi nyatanya kan enggak. Tambah bakok. Maka rumahnya datang duitmu kekayaanmu yang disedekahkan pasti akan semakin besar. Ibarat air ini kalau dialirkan semakin jernih, semakin bening, semakin segar, semakin menyegarkan. Tapi kalau air tidak dialirkan, mandek dan dipecereng, basi. Duitmu yang mana? Duitmu kalau dialirkan untuk yatim, untuk pesantren, untuk masjid, untuk sedekah di jalan Allah, untuk wah masya Allah, semakin jernih, semakin bening, semakin menyegarkan. Apa itu duit? Simpen dan mandek dan dipecereng. Halo, perceraian jauh wis tangan wajah perceraian dia ngomongin juga ibarat benih padi sebarkan nanti tambah tumbuh semakin banyak dan semakin banyak. Halo, benih padi itu kalau nggak disebarkan ya bosok atau dibadok tikus, dipangan tikus dulu. Tikus sama ya weh, tidak tikus. Gue juga gitu, kalau disebarkan, wah tumbuh semakin banyak. Tapi kalau nggak disebarkan, ya dikasih hidup gue mau coba. Bocah-bocah itu bener mesej, ikut orang tiket itu. Halo, ini kan waktunya muhasabah yang kedua dan cukup boleh. Jadi sedekah itu modelnya kayak gitu. Maka kalau nanti ada anak-anakku yang lele, teman-teman yang lele, kasih jangan cuma 10, 5, ya Allah, sampai aku jimbang kirogane, terus bajuku harganya berapa? Nah ini cuma setahun paling itu mampu cuma 2 kali, 3 kali ngasih 50. Kebacut banget toh. Woi, ibu mbak yang cantik-cantik, Anda kalau ingin mempercantik diri menjadi bidadari surga, boleh hiasi diri Anda. Rumah no, aku berhiasnya gak usah banyak-banyak.
Kayak sedekah, apa tidak boleh pakai gelang? Boleh, tapi ya cukup kayak kamu pengen. Cici ae, mau cukup gelang kan kamu gelubel sampai elek. Dipakai semua. Ini enggak lah no. Kontomu iri, terus undang maling. Kamu diancam sama maling gara-gara penampilanmu yang berlebih-lebihan. Pakai kalung, pakai cincin, pakai perhiasan, please monggo. Tapi ya secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Situ ae. Tolong yang gelangnya lebih dari satu. Misalnya gelangnya jenengan kok 4, hasil terus kok cemplungke dan boleh buka-buka. Ya, syukur, kalau jenengan betah isi nganggo karet. Enak, sewaktu-waktu rambutmu modal madul, kena sampe naleni madul. Atau sewaktu-waktu bojomu tepat nesu, kena gendeng. Subhanallah, luar biasa. Saya senang bertemu dengan jaringan semua. Maka tolong teman-teman, monggo bareng-bareng jalan sambil ada satu syair. Wahai yang jauh dari pandanganku, engkau sungguh dekat. Ketika derita menghampiri aku, maka engkau selalu memperhatikan diriku. Yang dimaksud siapa? Rasulullah. Anggitku sopo. Nanti seperti biasa saya baca syair terus dengan Wal Habib Maulana Yusuf Ya Rabbi Mustafa dan Ya Arhamar Rahimin. Maksudnya seperti yang biasa. Bagi yang belum bisa apa-apa, tapi yang batas mewah umi-umi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba disisikan. Misalnya ada 5, 10, 20, 50, 100. Nanti yang dikasihkan yang berapa? Terus dibilangin bolak-balik, terus bilangin yang berbesar. Bu, pokoknya jadi aku mau dari menengok. Dan Allah dijemput di roh. Allahumma sholli ala Muhammad. Menandakan betapa sebenarnya Islam itu adalah agama cinta yang bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. Tolong kata-kata tadi tulis dengan status Facebookmu. Nanti bahannya kalau status lagi galau. Nomor sekali-kali kayak kata-kataku. Biasanya kata-kataku itu sering digawe kalau tidak. Kulwae. Islam itu agama cinta yang bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Mulai dengan status. Nanti bagaimana? Malaminan ngapain? Halo. Alhamdulillah, aku senang ketemu jaringan-jaringan dan kenapa aku cantik.
menyikapi. Kadang-kadang banyak yang mengeluh tentang perekonomian. Kenapa yang bingung? Bukankah orang tua kita sudah kasih resep yang mujarab? Asal jenengan terapkan, beres. Apa resep dari orang tua menghadapi berbagai macam gejolak hidup? Mangan sing enak, tuwa sing kepenak, nyandang sing apik. Lho, matur. Halo. Mangan sing enak, maksudnya mangan sing enak itu bukan kok lauknya harus daging, menunya macam-macam, harganya mahal-mahal, yang berbagai macam jenis dari apa tuh jenisnya itu? Departemen perkebunan kuliner, makanan banget, macam-macam kuliner itu yang dicicipin dah, yang dimaksud makanan sing enak, wetengmu gawe luwe dhisik. Nanti kalau perutnya udah lapar, meskipun makanan itu sederhana banget, terasa nikmat, padahal cuma nasi sama sayur itu sayur bayam berenang, bayamnya tolong lembar bisa ukuran lawe kok tayamum goreng pasir itu. Tapi ketika perut ini lapar, subhanallah, enak, betul. Yang kedua resepnya turu sen. Yang dimaksud turu enak itu bukan kok rumahmu harus megah, kamarnya harus indah, ber-AC. Enggak, bisa juga HP namanya Brobos. Bisa juga malah nggak harus pakai spring bed, bisa dari Premier. Yang dimaksud urusan kepenak sekali lagi bukan rumahnya harus mewah, megah, kamarnya indah, ruangannya ber-AC, spring bednya mahal, enggak. Tapi apamu gawe payah dhisik, tubuhmu gawe kesel dhisik. Nanti kalau tubuhmu sudah kesel, Anda gawe kerja yang semangat, tubuh capek, tubuhmu kesel, insya Allah ya blengsek. Meskipun tidurnya cuma digalar, oke tingginya bisa, tetap blengsek, malah tingginya sing kesel sama saya. Ngono, ngamuk bingung era. Terus nyandang sing ape, nyandang sing ape itu maksudnya bukan kok pakaian yang kainnya mahal, terus modelnya trendy, masa kini, enggak. Tapi kamu harus berakhlak yang baik, pakaian akhlak dan pakaian takwa. Makanya tadi saya sampaikan, wong iso penting nerimo dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalani hidup, merasa kok nek nerimo cukup, sugiyo nek gerangsang kurang. Ingat, melarat wong sugih itu karena gerangsang, sugiye melarat karena nerimo. Bojo yang ngono, suami juga gitu. Kamu punya suami yang gak harus tampan saya. Wes kok orang ganteng yo ben, sing penting rezekeni, tanggung jawab. Dadi wis ganteng, karena orang rezekeni melarat mati apa yo. Iki tak sampeno yo kanggo menghibur sing bojone elek-elek kuwi. Saya juga ingin sampaikan ke bapak-bapak ketika di pengajian, ukur itu istrinya apa ya, harus cantik dong. Enggak, yang penting ganti, nerimo, sabar, dan tenang. Ketika mas rupanya wayu, orang-orang enggak, masak yang mau, nyapu yang mau, ngeramu tanah yang mau.
saya dolenan nang pasar, nang toko, dolenan HP. Utak-utak, yang Facebook susah ini coba. Baru oleh lobby. Halo. Sama toh, dengan itu sikon ya sholat puasa zakat raka-raka lek iki kan masjid kasih bokong entek. Dingger kasih tasbih protokol kabeh. Tapi sama tetangga enggak nyambung, sama saudara enggak mau menyatu dengan teman-teman kalau kocok-kocok nasi ini enggak belum gabung, enggak belum rukun. Halo. Maka kata Rasulullah mohon maaf banget antara sujud yang ada di batukmu itu bukan tanda kesolehan, tapi itu stempelnya iblis. Kok bukan ini? Lu iya, bener sampai yang kuat ibadahnya, tapi mamanya sama saudara, sampai yang putus, ketemu kalau nontonnya nyapru, berlulu, apalagi temannya dianggap lebih rendah dari dirinya. Ketemu nggak? Yang menyapa bukan wajahnya, tapi bokongnya. Dunia ini ladangnya akhirat, betul? Berarti dunia ini sawah. Ya mari ditanami biar panennya melimpah. Kalau dunia ini sawah, berarti amal-amal kita itu tandurannya, tanamannya. Tolong dijawab, rata-rata sawah sama tandurannya itu mahal tandurannya apa mahal sawahnya? Mahal sawahnya, tapi dalam hal ini mahal tandurannya dibanding sawahnya. Apa iso? Iso. Contoh, jenengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat saja. Itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Padahal dunia seisinya ini sawah. Sementara amal jenengan sholat qobliyah subuh yang cuma 2 rakaat itu tanamannya. Dan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu tak kira suwene. Allah bapak betul-betul jadi buli-buli. Betul-betul jadi buli-buli. Nonton itu nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Baru sholat sunnah qobliyahnya, belum sholat subuhnya. Lebih mahal lagi. Jenengan tadi bersolawat berpikir, wah itu pahalanya luar biasa. Maka kalau ada ngaji kayak gini, betul, seperti ikut duduk di majelis pengajian kayak gini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal yang cuma 2 rakaat saja yang itu pahalanya. Ini kan berapa jam? Masya Allah, mulane dulu-dulu bapak ngaji-ngaji. Kalau ada pengajian ikut, teko, ngantuk gak apa-apa. Mulai dulu sih mau saya denani gitu. Gak apa-apa. Kita kami kalau mbak, kok merut mbak. Gak apa-apa nyakumu. Hati itu sebenarnya mana Allah. Sebenarnya teko. Apa harus teko?
aku mau nandur kalau nek kumpul. Kalau nek aku tak nandur. Masa tak apa bener-bener yo kata kau. Yo tak apa. Kuat tidak Mas. Makanya mbok panitia keliling itu libur aku bisa. Ya saya guyu itu. Wes tiket satu hari ini. Rumah tangga orang bayar. Halo. Karena itu mau sekolah kalau anak kita apa mana? Mau sekolah itu harus pinter. Mulai anakku juga mau tak sekolah. Mau sekolah dulu karuan. Mondok yang dulu karuan itu ngaji. Anakku biar orang mondok. Anakku yang orang mondok mau karuan itu ngaji. Kalau ada orang punya prinsip seperti itu, bilangin ngomong tombol yang dulu karuan. Makanya zaman orang usah tombol. Gusur dikumpuli urutan kemana di Barno tambah belas apa kok jamunya ya oleh karena itu agar amal kita yang diibaratkan seperti tanaman itu benar-benar tumbuh dengan subur, perlu perawatan, perlu keistiqomahan. Apa? Halo? Ini perlu usaha. Oke? Yang istiqomah, yang ikhlas, karena namanya setan itu selalu berupaya dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Sampai ikut ngaji kan gini itu nggak ada setan yang menolong. Ngapain ikut ngaji segala? Ini makan setan ini. Tapi alhamdulillah dengan menang melawan setan itu. Kemudian dengan ratu ini. Udah maksudnya ratu untuk menundukkan setan ini. Setan yang bersemayam dalam diri kita. Yang jeri majrudam mengalir seperti darah. Ini kan harus kita tunjukkan agar kita menjadi orang yang baik. Jemaah sekalian, aku yang capek aku ngomong mau tak semua. Itu harus jam 6. Tapi saya berpesan sama panitia, pokoknya jam 6, jam 5 itu sebenarnya sudah selesai. Aku sangat melanggar, ini sampai sudah setengah 6. Mau dengan belum sholat asar kemarin subhanallah. Sekali lagi bahagia hati saya berkumpul dengan jenengan semua di majelis yang mulia seperti ini. Maka mudah-mudahan percikan kami cinta yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa meresap di hatimu. Andai hatimu sehitam arang, mudah-mudahan bisa berubah menjadi bara yang menggelora dan mematangkan hatimu. I love you. Kalau didasari dengan semua itu, insya Allah nanti hidup kita akan tertata. Saya Anwar Zahid yang bodoh, yang doib kepada ikhwanillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian yang saya sampaikan kurang berkenan, dan saya berharap pertemuan ini bisa menjadi wasilah bertemunya kita nanti sama-sama di taman surga di akhirat nanti. Mohon maaf banget karena waktunya udah mepet muhasabahnya ya. Insya Allah nanti bulan Mei Pak, insya Allah kita akan bertemu lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wa walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha